Baik, terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Saya sudah kehadiran Ibu Maria Elva Ansor di segmen kedua ini sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Apa kabar Ibu Maria Elva? Sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh dipakai mikrofonnya? Oke. Baik, alhamdulillah sehat. Oke, Ibu tadi di segmen 1 saya tanya ke Ibu Neng Zubaidah, saya tanya ke Mbak Devi soal bagaimana pendapatnya tentang video dari ceramah Okky Stiana Dewi. Dari Ibu Maria sendiri sudah melihat seperti apa, Bu? Ya, saya melihatnya ada dua hal ya menurut saya. Yang pertama pernyataan seperti yang di video gitu ya, itu di awal sebenarnya itu pandangan umum, pandangan awam ya masyarakat memandang bahwa ya seperti itu pada umumnya gitu. Nah, tetapi menjadi kemudian kita agak terganggu ketika dia mengatakan bahwa perempuan kalau nggak salah ada kata-kata biasa lebay, berlebihan Oke, gitu tadi, ya. berlebihan. Saya melihatnya pernyataan ini sebenarnya yang kalau kami dari Komnas Perempuan memandangnya tidak berempati pada korban. Pernyataan itu menunjukkan bahwa sedang tidak berempati pada korban lah kira-kira. Mestinya ada diksi yang lain gitu ya, yang lebih berpihak pada korban. Karena perempuan ini kan korban nih, sehingga menurut saya perlu ada pandangan yang kira-kira membangkitkan semangat dia lah, tidak kemudian diberi stigma, itu kan jadi stigma, dianggap lebay gitu. Padahal ini yang dia rasakan gitu, itu yang pertama. Lalu terkait dengan substansi dari videonya ya, itu kan videonya itu menceritakan tentang perempuan di Jeddah ya, yang dia Kisah nyata ya, yang kisah dikutip nyata, begitu memang ya? kisah Iya. nyata, dipukul oleh Suami ya? suaminya, kemudian ya tentu dengan kondisi seperti yang kita saksikan gitu. Tetapi begitu ada orang tuanya melihat, dia kemudian ceritanya menjadi seolah-olah tidak ada apa-apa gitu, Iya. seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, pertama kalau kita lihat dari film itu ya, dari video itu, karena beliau ini kan ustadzah ya, tentu perspektifnya kan perspektif Islam yang dipakai. Iya. Kalau kita kembali pada tuntunan yang diajarkan, saya kira Ibu Neng Zubaidah tadi sempat Zubaidah juga mengatakan, sempat betul. menyampaikan pasti Iya. karena di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 itu kan jelas sekali dikatakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'azuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Jadi ketika terjadi perempuan itu dikhawatirkan akan melakukan nusus itu adalah perempuan yang melakukan tindakan dan perilaku yang kira-kira yang menyakitkan lah ya, yang menyakitkan terhadap rumah tangganya, yang mengancam gitu ya, bahkan dia tidak memenuhi perjanjian dalam perkawinan lah kira-kira seperti itu. Itu juga solusinya yang ditawarkan itu bukan dengan dipukul. Islam sama sekali tidak membenarkan adanya pemukulan suami terhadap istri maupun terhadap siapapun yang ada di dalam keluarga. Di situ dikatakan diberikan nasihat. Diberikan nasihat, didialogkan gitu ya, diklarifikasi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ada hal-hal yang mungkin salah paham. Kemudian setelah diklarifikasi, jika masih misalnya belum ada sepemahaman kembali, di situ sebelum yang terakhir kemudian ada kata wadribuhunna, pisah tempat tidur lah kira-kira seperti itu. Pisah tempat tidur atau bisa juga bersama-sama dalam satu tempat tidur, tetapi bisa saling memunggungi. Ini tafsir dari para ulama yang menyebutnya gitu, saling memunggung gitu. Jadi kira-kira tidak ada komunikasi, tidak ada bicara di dalam tempat tidur. Jadi ada langkah-langkahnya ya, ada langkah-langkahnya. Ya? Itu tahapan yang kedua. Baru tahapan yang ketiga ada kata wadribuhun. Ketika sudah dilakukan itu kemudian tidak terjadi tidak terjadi baikan lah kira-kira seperti itu, wadribuhun. Kata doroba di sini memiliki makna yang beragam. Doroba itu artinya bisa juga membiarkan, bisa juga bepergian,
dan lain-lain. Ya. Bisa juga memukul. Dan dari beberapa pandangan ulama yang minoritas yang mengatakan bahwa artinya memukul, di situ juga ada penjelasan memukul dengan tindakan yang tidak menyakitkan, yang tidak meninggalkan bekas. Jadi dikatakan sebagai ghairu mubarrih. Tidak ada bekas, tidak ada dampak yang menyakitkan bagi perempuan yang dipukul. Bahkan diilustrasikan dipukul dengan ujung apa namanya? Daun? Kayu siwak. Kayu siwak itu yang biasa buat gosok gigi itu. Yang itu kan kecil dan kecil tipis sekali, gitu ya, kecil dan tidak gitu ya. Ya tidak menyakitkan gitu. Ya. Dan kata-kata ghairu mubarrih yang menurut para mufassirin menurut saya sangat penting, batasannya tidak menyakitkan. Kalau memukul yang seperti yang terjadi di dalam video itu kan babak belur itu namanya. Iya. Bahkan lebam-lebam gitu kan terlihat sekali. Ini yang sebenarnya sama sekali tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi hati-hati dalam menggunakan definisi itu, dan bagi Komnas Perempuan saat itu ceramahnya sedang tidak berempati dengan korban. Artinya bukan sedang tidak berempati, memang pernyataan itu siapapun yang mendengarkan kalau dia memiliki perspektif terhadap perlindungan perempuan, artinya memang pembicara itu tidak berempati pada korban. Oke. Saya mau banyak pertanyaan juga ke Ibu Zubaidah, tapi kita lihat dulu, nah bagaimana faktanya di lapangan? Faktanya di lapangan yang terjadi bulan Januari saja, kita lihat dulu. Seperti inilah kondisi korban seorang wanita berinisial HS. Perempuan ini telah ditikam oleh suaminya sendiri. Aksi penikaman itu terjadi ketika pelaku berinisial JM dan korban HS berpapasan di tengah jalan. Saat itu pelaku naik pitam hingga menikam istrinya dengan menggunakan sebilah pisau dapur. Lelaki itu mengaku sakit hati terhadap korban yang sudah tidak ingin berkomunikasi lagi dan hendak meminta untuk bercerai. Korban ditemukan tewas di atas tempat tidurnya di sebuah rumah kontrakan. Warga kemudian melapor ke ketua RT setempat dan membawa jenazah ke puskesmas. Dari pemeriksaan medis ditemukan luka di bagian kepala korban. Suami korban mengaku membunuh istrinya karena kesal sang istri minta cerai. Dalam video amatir yang viral ini terlihat tindakan keji seorang pria di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara yang tega menganiaya anak dan istrinya sendiri. Menurut petugas, pelaku yang berusia 32 tahun itu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk miras, sehingga sering bertengkar dengan istrinya setiba di rumah. Saat kejadian, pelaku baru saja ditegur oleh istrinya yang meminta untuk berhenti meminum miras. Namun karena masih dalam pengaruh alkohol, ia pun naik pitam dan menganiaya istri dan anaknya di dalam kamar. Oke, saya langsung ingin mendengar dari Ibu Neng Zubaidah. Kenapa bisa langsung kejadian-kejadian fakta-fakta di lapangan ini terjadi begitu miris dan ironis begitu? Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan hal itu. Itu bukti bahwa mungkin kita kurang mensosialisasikan undang-undang perkawinan dan juga undang-undang PKDRT. Meskipun saya terus terang ada satu pasal undang-undang PKDRT saya sampai sekarang ini saya masih belum bisa menerima, tetapi itu hal yang lain lah. Jadi kita bahasnya bukan masalah kita kekerasan fisik di sini. Ya. Peristiwa yang terjadi, seorang suami katakanlah menusuk istrinya karena istrinya tidak mau lagi berkomunikasi dan minta cerai. Disitulah perlu ada orang tua. Disitulah perlu ada lingkungan yang bisa diajak untuk mengadu. Karena kalau kita melihat dari undang-undang PKDRT, masyarakat juga bertanggung jawab loh tentang hal ini. Tapi memang ada kalanya itu orang katakanlah rumah tangga atau katakanlah anggota keluarga itu sendiri tidak mau orang masuk. Ya. Padahal lingkungan masyarakat sangat penting dalam hal ini untuk menjamin melindungi anggota masyarakat atau keluarga yang lainnya. Tentunya hal ini di sinilah perlu adanya komunikasi dengan orang tua. Di samping itu juga, apakah ini suami sadar atau tidak sih? Mengapa sih sampai istrinya tidak mau bicara? Mengapa istri minta cerai? Tentunya ada hal-hal yang membuat ganjalan si istri, sehingga si istrinya tidak katakanlah tidak mau berbicara. Oke. Nah, disinilah perlu ada komunikasi. Nah, menurut saya di sini sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi. Apalagi kasus yang di Nias tadi sampai anaknya juga dianiaya. Apakah sampai segitunya?
Saya berkali-kali mengatakan dimanapun, kesadaran dalam hal ini, mungkin di Komnas Perempuan juga, Ibu Maria Ulfa, itu kita tidak hanya menggarap perempuan dan anak, tapi juga suami. Oke. Walaupun memang di dalam pasal 50 itu ada kewajiban kita juga, ada hukuman tambahan bagaimana agar pelaku dari katakanlah KDRT itu bisa supaya tidak melakukan lagi hal-hal Oke. yang akan merugikan korban di sini. Korban kan di sini yang kita sedang bahas ini perempuan dan ya. anak. Ini sebetulnya kesadaran sebagai suami Ya. itu harus ditingkatkan. Oke. Kemudian si istri juga begitu. Si istri kenapa sih kalau ada komunikasi yang baik menurut saya tidak perlu terjadi. Nah karena itulah di sini menurut saya pengetahuan, lagi-lagi pengetahuan dari segala aspek. Pengetahuan sebagai suami, pengetahuan sebagai istri, Ya. pengetahuan sebagai orang tua itu harus kita ketahui Ya. secara bersama-sama. Baik, Maaf mungkin untuk diketahui saja, saya dulu kebetulan ditugaskan oleh Ibu Menteri Industri Rezeki menjadi anggota tim asisten Menteri Pemberdayaan Perempuan ketika membahas undang-undang dulu namanya RUU anti KDRT. Sejak tahun 2004 Desember sudah mensosialisasikan hal ini saya. Inilah saya sedih sudah berapa tahun itu. Kok masih terjadi hal ini? Mengapa kok semakin menjadi-jadi? Ya. Apakah karena medsos semakin meluas? Atau kita yang tidak berhasil untuk menyelamatkan Oke. saudara-saudara kita? Baik Ibu, saya mau dengar dari Mbak Devi, kenapa seseorang bisa menjadi pelaku KDRT sesaat lagi ya? Dan kita juga buka line interaktif atau telepon interaktif bagi Anda mungkin penyintas atau bahkan saat ini sedang menjadi korban dari kekerasan domestik atau dalam rumah tangga di 021 527 0717. Sekali lagi ya, 021 527 0717. Sesaat lagi kita tunggu suara Anda di Perempuan Bicara.